Oke, Bapak Ibu ya, kita sudah bahas 4 perkara yang gaib. Sekarang masuk ke perkara yang kelima. Apa perkara yang kelima? Perkara yang kelima Allah katakan dalam surat Luqman itu ayat yang ke-34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada salah seorang di antara kalian yang mengetahui apa yang atau dia akan meninggal di mana, di bumi mana kematiannya, tidak ada yang tahu. Jadi tidak ada yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tapi yang jelas bumi ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Orang mati di mana itu dirahasiakan Allah. Jadi kalau kita sekarang pergi ke Gembira Loka, ke kebun binatang, ke Ragunan, nengok saudara misalnya ya, atau ke Parangtritis, ke mana-mana kita jalan-jalan, ke Beringharjo, ke pasar, ke mall, ke masjid. Hakikatnya kita ini sedang survei lokasi kematian. Hakikatnya kita sekarang sedang apa Bapak Ibu? Ya, menjelajahi tempat kematian. Kalau tiba saatnya hari kematian kita, mau tidak mau, suka tidak suka, Allah akan membuat kita keluar dari rumah kita menuju tempat kematian kita. Allah lalu berkata tuh dalam sebuah hadis ya, Rasulullah berkata, jika Allah hendak menghendaki kematian kepada seorang hamba, ja'alallahu lahu hajjan fih, maka Allah akan membuat hajat keperluan, membuat dia punya keperluan di tempat tersebut, sehingga dia keluar rumah menuju tempat kematiannya. Mau tak mau. Kenapa Ustaz Jeffrey meninggalnya di jalan itu malam hari itu? Iya, karena malam itu Allah buat dia keluar, karena memang dia akan melewati tempat kematiannya. Sehingga malam hari itu Ustaz Jeffrey almarhum dipaksa oleh Allah keluar dari rumahnya dan akan melewati tempat kematiannya dan akan mati di sana. Itu sudah takdirnya. Tapi alhamdulillah ya, beliau itu meninggal hari Jumat, malam Jumat itu, subhanallah. Itu husnul khotimah beliau, insyaallah. Illa waqallahu fitnatal qabr. Orang yang meninggal hari Jumat itu terselamatkan dari fitnah kubur. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kematian ini tempatnya di mana? Dirahasiakan Allah. Pada waktu subuh yang lalu, saya diminta untuk mengisi kultum subuh di satu masjid. Habis sholat subuh, kultum subuh. Nah, ketika di rakaat pertama kita lagi sholat, ada jamaah yang meninggal. Bapak-bapak itu, imam lagi baca surat Al-Insan, cerita tentang surga, bapak itu di depan tiba-tiba meninggal, jatuh. Meninggal di masjid, subhanallah. Lagi sholat itu, malam sholat subuh. Masya Allah, hari itu subuh itu Allah bangunkan dia untuk berangkat ke masjid, karena memang dia akan ditakdirkan meninggal di masjid, subhanallah. Jadi kalau kita pergi ke tempat-tempat maksiat, jangan lama-lama. Kalau memang punya hajat, segera selesaikan hajat pentingnya, bukan hajat maksiat lo ya. Hajat pentingnya, segera tinggalkan tempat itu. Kalau bisa jangan singgahi tempat-tempat maksiat. Ya, dan niatkan ke tempat manapun kita berada untuk ibadah, sehingga mati dimanapun insya Allah bernilai ibadah. Kalau ke kebun binatang, masa niat ibadah? Ibadah apa Mas Adi? Ya, kalau ke Gembira Loka, ke Ragunan, niatkan jenguk saudara gitu ya. Nanti ginilah, kalau ke sana itu niatkan saya mau ngasih makan munyuk-munyuk, monyet-monyet dan sebagainya. Jadi beli kacang, niat sedekah. Saya ke sana datang untuk bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Jadi niatnya ke sana itu bersedekah, ngasih makan. Insya Allah walaupun kita main ke Ragunan, ke Gembira Loka, ke kebun binatang, itu insya Allah adalah pahalanya. Ya, bukan cuman-cuman sekedar rekreasi cuman-cuman gitu ya. Itulah Allah rahasiakan tempat kematian seseorang.